Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah ganti oli motul multi power. Kali ini penulis mau train ya oli apa jenis total hipor ya. Masih bening karena memang ya masa pakainya masih baru sedikit ya. Masih baru sedikit masa pakainya. Sebentar. Ini 358 km ya. Jadi 358 km. Kenapa ganti? Suara mesin sudah kasar. Terus kalau alasan keduanya ya karena bener ya, ada yang ngomong kalau pas lagi banyak stok oli gitu, jadi pinginnya ganti oli terus ya. Tapi ini ya menurut penulis sudah kasar ya. Ini 360 km udah kayak gini ya. Ini entah termasuk bagus atau enggak, atau memang kebawa oli lama, karena waktu ganti oli lama penulis enggak ya, gantinya itu dalam kondisi mesin habis dipanasi agak lama, jadi mungkin banyak yang nyisa di atas. Nah sekarang turun. Ini kuantitasnya lebih sedikit karena 800 ml aja, harusnya ini kan 900 cc. Mau ditampung di sini. Oli selanjutnya adalah, aduh hampir tumpah, berapi soalnya. Ini motul ya, ada barcode-nya di lapak resminya motul. Oke, maaf. Ini motul ada barcode-nya atasnya, entah asli atau enggak, sekarang ngerti lah. Ini kalau mau ceknya harus website, harus HP-nya yang mahal. Motul multi power, ada logo SNI-nya. SNI asli ini berarti SAE 20W50 Teknosintis. Ini versi untuk mobil ya, nggak ada keterangan nggak ada keterangan resmi ya. Synthetic base lubricant. Mana lagi keterangan? Oh ini, permulas berbahan sintetik. Ya wis itu aja keterangannya. Oh, udah batch code-nya ya. Wis pokoknya beli asli lah. Masih segel ya. Olinya termasuk kental ya. Tuh, terangnya terhambat. Ini agak kelebihan ya. Ya wis lah wis. Numplok juga. Repot. Yes, nanti reviewnya ya. Gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana awal sih mau mobil super, tapi ya ada yang request berat pakai multi power, ya penulis pakai multi power dulu.
ganti oli totalnya karena ya walau kemarin sudah jelaskan soal apa jenenge eh total itu bagaimana, keunggulan kelemahan. Penulis ngomong mungkin bisa 500, tapi ya kayaknya karena eh, penulis cuma pakai 800 ml dari yang seharusnya 900 ml, kemampuannya sepertinya turun drastis. Jadi kemampuannya nggak sesuai dengan harapan ya. Dari sisi kestabilan kekentalan termasuk lumayan bagus, nggak kayak Prima XP ya, mulai dari pertama pakai kalau digeber pasti gak enak, pasti kasar mulai dari pertama, dari kilometer pertama. Kalau habis digeber langsung jadi kasar, mulai dari pertama kayak gitu. Kalau oli total enggak, digeber awal-awal oke, no problem. Jadi digeber awal-awal sorry kok digeber awal lagi nggak konsen ya. Waktu awal-awal pemakaian digeber itu ya wis stabil. Akhir-akhir masa pemakaian digeber ya sih lumayan stabil. Memang nggak sestabil kayak Fastron Techno ataupun Mesran SAE 40 yang single grade, tapi dia lebih stabil daripada ya sekelas Mesran Super termasuk. Cuma mungkin karena ya mungkin karena bahannya pakai oli grup 2 mungkin ya. Soalnya mestinya kalau harga 40 ribuan kan itu biasanya bahannya hydro treated. Mungkin karena bahannya hydro treated sehingga nggak begitu tahan lama. Jadi apa motornya penulis kan fuel dilution, oli cepet rusak, dan dia ya jadi ikutan makin encer. Ketika makin encer perlindungannya ya nggak begitu bagus. Sudah penulisin tambahi sedikit sekali minyak goreng langsung terasa peningkatannya jadi halus. Cuma waktu pas pulangnya masih terasa kasar, jadi nambahin minyak goreng segitu nggak membantu. Penulis pagi ini rencananya mau nambahin minyak goreng karena penulis sudah beli bimoli, tapi ya apa kepikiran nanti mau pakai itunya, mau pakai motul multi powernya, karena berarti nanti kalau pas pakai motul multi power keadaan oli udah benar-benar rusak. Nah wes penulis drain karena ya suara sudah ya menurut penulis sudah cukup kasar lah ya, sempat ada apa akselerasi nggak enak waktu awal-awal, walau nggak sampai parah ya. Terus penulis putuskan ganti. Kondisi olinya ternyata masih masih ya lumayan bening, tapi sudah cukup hijau, sudah cukup gelap. Warna hijau mendominasi itu kayak ada susu-susunya gitu. Entah itu asalnya dari karena warnanya warna totalnya yang dari kondisi awalnya juga ada putih-putihnya, atau sisa oli sebelumnya yang nggak turun, karena
ya penulis sebelumnya, sebelum total itu drainnya dalam kondisi habis mesin dipanasi, sehingga kalau katanya kalau habis mesin dipanasi gitu ya, masih banyak oli yang tersisa di bagian atas mesin. Katanya butuh 10 menitan untuk turun. Jadi ada campuran seperti itu. Jadi ya kondisi oli buangannya wis kayak motor 600 km-an gitu ya. Ini sekarang penulis eco riding gini ya sengaja untuk ya tes lah, kalau dipakai pelan gimana. Untuk sementara ini kalau dipakai pelan ya kesannya, namanya oli mobil. Jadi oli Motul multi power itu adalah oli untuk mobil, harganya 100 ribuan, 135 normal. Penulis dapat harga diskon dari website, dari lapak resminya Motul. Jadi Motul multi power 20W50, pemilihan 20W50, paham ya. Dari kisaran harga Motul multi power ini sekelas dengan Motul 3000, Motul 3100, setara dengan itu. Dari sisi harga ya, penulis nggak tahu dalamnya gimana. Penulis pilih multi power, kenapa kok nggak yang 3000, yang 3100, yang untuk motor matic yang 5100? Iya, penulis soalnya lihat bahan oli dari semua itu sama, hydro treated, dan penulis ingin tahu hydro treatednya Motul gimana, karena sebelumnya penulis sudah pernah coba Motul skuter. Nah, itu kualitasnya kurang bagus. Dan ya seperti sering penulis jelaskan ya, penulis ini termasuk yang berpendapat bahwa kalau soal oli, yang aditifnya paling komplit itu adalah yang untuk mobil. Yang paling sedikit itu adalah untuk motor laki. Yang aditifnya paling murahan itu adalah yang oli khusus motor matic. Terintimidasi itu namanya ya. Iya, sebenarnya kalau penulis nyalip dari tadi bisa, tapi penulis tujuannya mau muter. Sekarang mau ngetes top speed ya, mau ngetes digeber-geber gimana. Jadi oli mobil, penulis pilih oli mobil karena menurut penulis paling lengkap. Penulis sudah pernah coba oli yang untuk motor laki, motor matic, gak puas. Ini pemilihannya alasan pemilihannya sama dengan ketika penulis pilih Adnoc yang untuk mobil, karena penulis anggap yang untuk mobil aditifnya paling lengkap, kalau diskonan. Kalau yang untuk motor laki harus diskon karena ya ada koplingnya kan. Ya, yang ternyata Adnoc mengecewakan, aditifnya emang komplit tapi bahan olinya enggak bagus. Nah, sekarang coba lagi yang untuk Motul, bagus atau enggak.
beberapa oli ya seperti PTT. Mengapa kok pilih yang versi motor? Karena menurut penulis PTT itu lebih banyak varian motornya daripada motor lakinya ya, kayaknya itu ya, rasanya gitu ya. Wis penulis coba yang motor laki, harusnya mungkin pilih yang anu ya untuk mobil ya, tapi ya sudahlah, kadung, dan ternyata kecewa ya. Sama aja sih kalau untuk mobil, rasanya penulis ya anggap sama aja. Ini sudah mulai terasa efek di gaspolnya, tapi cerita efek di RPM rendahnya aja dulu. Ini impresi pertama ya. Kalau impresi pertama gini, dalam keadaan seger-segernya, oli dalam keadaan ideal, dalam keadaan ideal ya. Tadi pakai pelan-pelan cukup lama. Impresinya adalah untuk RPM rendah nggak kasar, jadi aditif RPM rendahnya, jadi untuk aditif RPM rendahnya menurut penulis sudah bagus lah ya, sesuai dengan yang penulis harapkan dari oli untuk mobil. Ini kayak Prima XP, emang nggak halus-halus banget lah ya, tentu nggak bisa disamakan dengan Mesran SAE 40 campur minyak goreng, nggak bisa dibandingkan juga dengan Prima XP campur minyak goreng kalau dipakai pelan, tapi masih lumayan halus ya, kira-kira lebih halus dari PTT, dari Adnoc, dari Valvoline mungkin hampir sama ya, hampir sama. Masih kalah dari Delta Loop yang baru kepake 500 meter, sorry. Tapi ya jelas lebih halus daripada Delta Loop yang sudah kepake lebih dari 500 meter. 500 meter ya. Jadi oli Delta Loop itu halusnya cuma 500 meter. Ini keadaan kayak gini, lihat sendiri top speednya ya. Ya tadi kan sempat slip streaming ya, tapi feelingnya penulis angin agak kencang. Cuma kecepatannya kok segitu ya. Feeling penulis angin agak kencang hari ini. Padahal ya pohon-pohon nggak kelihatan ada angin ya. Di yang atas-atas itu anginnya sedikit ya. Oh, itu anginnya kencang sih. Ya perasaan ada angin lah, tapi ya kecepatannya segitu ya. Tadi waktu di jalan balik kecepatan berapa tadi itu, jam berapa sekarang, muter lagi ngetes top speed yang di jalan satunya. Masalahnya sekarang lagi rame orang, banyak banyak melakukan putar balik di jalan yang persimpangan sana. Itu beda dengan kalau malam kan sepi, kalau sekarang rame, jadi banyak motor yang di tengah jalan pelan, jadi kayaknya nggak mungkin melakukan top speed seperti itu. Tapi ini ngomongin soal performa memang ya kayaknya terhambat lah, tapi soal halus mesin ya ini kayaknya halus. Habis digeber ya halus, sedang digeber memang ada hambatan, tapi tetap halus lah ya. Hambatannya nggak tahu apakah karena
olinya mengotori ruang pembakaran atau apa, wis pokoknya untuk top speed gak bisa kencang. Beda dengan total, wah lego banget itu, lego banget. Tapi saya nggak awet di motor penulis. Ini nanya nyalakan apa gak, wis biar nyala wis. Apa biarin nanti apa lihat apa jenenge apa namanya fuel dilutionnya. Soalnya kan kalau kondisi berhenti seperti ini ya, baik mobil maupun motor, itu termasuk kondisi ekstrim karena di RPM rendah kemungkinan fuel dilution besar. Apalagi di motor penulis yang fuel dilution parah ya. Jadi ya berapa pakai ini? 11 km. Di 11 km ini sentakan di RPM bawah hilang sudah. Hilang wis lo wis gak kerasa mana sentakane, nggak ada, wis hilang. Padahal tadi berangkat masih apa di bawah 1 km ya, sentakan itu seget ya. Sekarang sentakan hilang. Jadi nggak peduli ini soal feeling atau apalah ya, penulis anggap wis konsisten feelingnya. Oli total itu benar-benar bikin lega. Ketika pakai oli total langsung jadi sentakan-sentakan mantep. Nah sekarang sesudah nggak pakai oli total, ganti oli motul, sentakannya menghilang. Itu mengkonfirmasi bahwa oli total itu bikin mesin lega. Sekarang ini RPM rendah, nggak nyentak. Nggak nyentak. Habis lepas gas lagi, nggak nyentak. Entah ya apa ya yang bikin nggak nyentak ini. Aditif oli apa yang bikin? Molinya kah, kalsiumnya kah, mbuh ra opo ya, pembersihnya kah? Maksudnya pembersih bukan pembersih mesin, tapi pembersih ruang bakar. Iya, mau gimana lagi lah. Tapi yang jelas kalau mau perlindungan mesin ini, oli motul dalam keadaan masih 12 km ini menurut tulis bagus. Aditifnya ya terbukti komplit. Suara mesin halus, habis digeber masih tetap halus. Pemaneh penulis nggak tahu keberadaan MODTC nya ya, nggak tahu karena yang di RPM rendah juga sudah halus. Mungkin ini soalnya baru coba sebentar, penulis nggak bisa bilang banyak. Mungkin ini ada MODTC nya juga dengan harga 135, harga normal. Kalau salah nanti penulis kutipkan harga sebenarnya ya. Harga 135 itu bisa beli 2 oli total. Apa perbandingannya kayak ngono ya? Ya biasa. Bisa beli 3 oli total atau 3 mesran SAE 40. Apalagi kalau campur minyak goreng sekarang harganya turun juga. Bisa beli 4 kali ya. Untuk halus-halusan keadaan baru gini enak, halus. Ini engine brake kecil,
ngegas kayak nggak butuh banyak tenaga, tapi ya gitu, sentakannya hilang, sentakan RPM rendah hilang, sentakan RPM menengah hilang, sentakan RPM atas hilang, top speed 107, 108, padahal ya tadi perasaan penambatan. Entah kalau karena angin, tapi kalau karena angin mestinya cuma dikurangi 2 ya. Jadi misalnya normalnya 113, kalau kena angin 117. Ini penulis pakai standar motor penulis. Enaknya ditandani apa enggak? Iya, kalau ditandani kan standarnya jadi berubah semua. Ya wis nanti aja. Oli ini recommended atau enggak dari impresi awal ini? Iya, oli ini beneran tulen oli mobil. Iya, sebuah apa, pujian yang penulis pernah kasihkan ke Adnoc juga ya. Jadi impresi awalnya oke lah. Yes. Nanti kalau soal masa pakai lihat nanti. Ini sementara sih anyar-anyar sih halus-halus sih ya. Banyak pujiannya ya. Soal performa itu ya karakter ori yang aditifnya komplit ya. Karena aditifnya komplit, aditifnya banyak, performa jadi turun karena ya aditif tujuannya lebih ke perlindungan. Penulis lupa nggak bandingkan dengan motul skuter. Motul skuter dari yang penulis ingat, karena cobanya sudah lama sebelum punya NMAX, motornya motor Suzuki Spin yang kalau pakai meseran super bisa 5.000 km, bisa 3.500 km kalau tanpa minyak goreng, lebih dari 5.000 bisa sampai 6.000 kalau pakai campuran minyak goreng tropikal atau Vilma saat itu. Pakai motor skuter cuma bisa 2.500 atau 3.000 lah, sekitar segitu. Dibanding motor skuter, wah ya enak ini, enak motor multi power ya, enak doh. Kalau kekentalannya mungkin nggak sama ya, karena oli beda kekentalan itu feelingnya bisa beda jauh ya. Jadi contohnya lah Fastron Techno, penulis nganggap Fastron Techno 15W50 itu bagus, Fastron Techno 10W40 itu jelek. Padahal penulis pakainya di motor yang cocoknya pakai 10W40 motor Suzuki Next 2. Jadi kalau Suzuki Next 2 pakai Fastron 15W50, wah berat ya, kroso antep gitu. Sekarang sih pakai 50% minyak goreng, 50% misalnya B40. Nah itu kekentalannya cocok lah, tarikan dulu lumayan lah. Nah dibanding feeling ketika pakai Mestran motul apa jenenge motul LE Expert atau apa ya, skuter Expert kalau nggak salah ya, yang terus pakai itu jauh lah ya. Kondisi dipakai ngebutnya lebih enak multi power, kondisi dipakai pelan-pelan lebih enak multi power. Jadi yang penulis ingat waktu nyoba motor skuter itu RPM rendah gak halus, habis kencang juga gak halus, ada kasar-kasarnya gitu. RPM bawah dipakai kencang juga nggak halus-halus nemen, oli yang sangat biasa saja. Kalau motul multi power ini termasuk enak karena apa? Ini kayaknya ya ada MODTC nya atau aditif apapun yang membuat mesin halus setelah digeber. Jadi oli multi power cocok untuk geber-geberan, dan dipakai pelan juga nggak
kasar, beda dari ya banyak oli lain lah. Jadi RPM rendahnya masuk halus, ini sudah nilai plus ya. Jadi aditifnya komplit, berarti ada aditif ZDDP, ada atau boron barangkali, penulis nggak tahu, nggak lihat anunya, nggak lihat hasil uji olinya. Ada MODTC barangkali, entah titanium ada atau enggak. Enak lah ya, enak. Penulis nggak bisa bandingkan dari sisi lega atau enggak, karena pada saat itu penulis belum membandingkan lega atau tidaknya mesin. Karena ya penulis saat itu lebih sering pakai premium. Lega atau enggak itu baru relevan ketika mulai pakai Pertamax. Kalau pakai premium itu wah, lega lah mesin. Jadi antara oli satu dan yang lain nggak bisa begitu ngerasakan bedanya kalau dari sisi lega performa ya. Tapi begitu pakai Pertamax beda lagi. Pakai premium ya. Pakai premium ya, terus enak kan centakannya. Pakai RPM rendah nyentak, tengah nyentak, atas nyentak. Begitu pakai Pertamax awalnya sih enak, walau dari sisi tenaga kalau di motor penulis ini termasuk di NMAX ini ada kurang dikit, dikit banget tapi ya nggak begitu jauh, cuma dari sentakannya tok lah ya yang terasa agak beda, sentakan RPM bawah tok, jadi ada agak berkurang. Terus makin lama kira-kira dalam waktu sebulanan gitu ya, 3-4 minggu itu mulailah terasa gak enak ya, sentakan bawah hilang. Ya penulis nggak tahu kondisi mesin, dalaman mesin penulis kayak gimana, tapi yang jelas penulis sudah sangat jarang sekali merasakan sentakan bawah. Penulis baru bisa merasakan sentakan bawah enak itu ketika pakai mesran dan yang terakhir itu total. Nah ini loh, tadi kan bawah loh, terus gak nyentak. Hah. Tapi iya, kalau kita nggak bisa ngomong soal akselerasi, soal top speed, soal macam-macam, perbandingan antara motul scooter dan motul multi power, penulis sangat rekomendasi motul multi power untuk motor Matic. Halus. Kalau banding oli lain sih, belum terlalu lama pakainya, sih nanti tunggu lah sampai 300 km, 400 km baru komentar. Tapi kalau untuk jangka pendek ini, bandingkan dengan motor skuter expert mungkin ya, wis sembuh lali, itu wah jauh lebih mending ini motor multi power. Dari harga sih memang lebih mahal ya, nanti penulis lihat di website resmi. Kalau nggak salah motor skuter itu harganya 100, mendekati 100 lah ya, 90 berapa gitu. Motor multi power ya tambahlah beberapa. Tapi penulis worth it banget, sangat-sangat rekomendasi ya. Karena ya bagaimanapun harganya loh, deloan regane. Kalau nuruti istilahnya kebiasaan, oli encer itu kan lebih lebih mahal ya. 20W50 itu biasanya lebih murah daripada 10W40, apalagi dibanding 10W30. Normalnya kan kayak gitu ya, normalnya kayak gitu. Tapi lihat ini oli multi power regane piro, bahannya juga bahan hydro treated
tapi harganya lebih mahal daripada motor skuter yang SAE-nya lebih encer. Mengapa kok nggak 5100 ya yang ada esternya? Entahlah, penulis nggak ngerti yang ada esternya api opo. Tapi oli ini walau nggak ada esternya, saya enak kok. Halus atas bawah. Pencangkulan halus. Ya wes lah, gitu aja ya yang jelas. Kalau mau tanya antara motul multi power dengan motul skuter, penulis jauh lebih rekomendasi motul multi power. Dan sekali lagi ini menguatkan teori penulis bahwa kalau pingin oli yang bagus, yang aditifnya komplit, mau cari perlindungan ya, mau cari awet, pilih yang oli mobil. Kekentalan tentu pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Penulis entah ya, apa mau ada rencana coba motul 3000, motul 3100 atau 5100, gak ngerti ya. Masih kayaknya mending nyoba oli-oli lain dulu, misalnya apa, kuning oil, oli apa, United ya, Embolawis. Pokoknya coba oli-oli lain dulu. Bahkan penulis tertarik mau coba Audi Loop ya, oli yang katanya buatan Sidoarjo. Dekat pabrik nanti ya. Ya wes lah, kayak gitu aja. Kalau mau beli oli motul, coba dah multi power daripada oli motul skuter. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.